Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nadia. Saat ini saya sedang mengajar di SD Negeri 1 Kelurahan Pasar Sungai Penuh untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang perilaku individu, kelompok, serta kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Baiklah, yang pertama perilaku individu dalam organisasi pendidikan. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Menurut Sofia, agar dapat memahami perilaku individu dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami karakteristik yang menempel pada masing-masing individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Kemudian menurut Miftah Toha, cara berperilaku otoritatif pada dasarnya merupakan hasil kerjasama antara orang-orang dalam pergaulan. Sehingga untuk mewujudkan hierarki perilaku yang baik, pada awalnya harus diketahui cara berperilaku orang-orang dalam pergaulan. Cara berperilaku hierarkis ini adalah ilmu yang meneliti pengaruh orang, pertemuan dan desain dengan cara berperilaku otoritatif yang sepenuhnya bermaksud menerapkan informasi tentang masalah ini untuk bekerja pada kelangsungan otoritatif. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku individu ada dua faktor. Yang pertama, faktor dalam yang mempengaruhi tingkah laku individu dalam pergaulan antara lain inspirasi, di mana inspirasi adalah keinginan untuk menindaklanjuti sesuatu dan memutuskan kemampuan bertindak untuk memenuhi kebutuhan individu. Kemudian faktor luar menggabungkan sekolah, agama, budaya, iklim, dan keuangan. Variabel ini sangat mempengaruhi cara berperilaku seseorang serta perilaku dalam suatu organisasi. Kemudian perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan Islam, di mana dalam lembaga pendidikan Islam ini kemampuan kognitif berpikir kritis ini dicontohkan individu yang mampu memberikan sumbangan pikiran untuk mengembangkan segala aspek berkaitan dengan lembaga. Misalnya supaya lembaga tersebut menjadi lembaga pilihan dari peserta didik atau wali murid. Maka kita harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, pelayanan yang baik, yang berkualitas, yaitu menyediakan SDM yang unggul untuk mendidik peserta didik. Yang kedua, kemampuan fisik, di mana kemampuan, kekuatan, atau keterampilan untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan stamina. Individu yang memiliki stamina dan cekatan sangat dibutuhkan untuk merespon masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan. Misalnya keterampilan individu untuk memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Kemudian perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, di mana kelompok itu adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Dan dalam interaksi ini ada tujuan yang ingin dicapai. Artinya apa? Jika ada dua individu yang berinteraksi, namun antara satu dengan yang lain tidak ada tujuan yang akan dicapai, maka tidak dapat dikatakan sebagai kelompok. Jadi kata kunci dari sebuah kelompok adalah adanya dua individu yang atau lebih yang saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan bersama.
Kemudian kepemimpinan super leadership, di mana super leadership ini bisa digunakan ke manajer dan eksekutif yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin orang lain, khususnya pegawai bawahan. Lebih spesifiknya, seorang super leader ini adalah orang yang memimpin lainnya untuk memimpin dirinya sendiri. Super leader mendesain dan mengimplementasikan sistem yang membantu dan mengajari pegawai agar menjadi self leader. Pendekatan ini berisi perilaku yang ekstensif, yang semuanya dimaksudkan untuk memberikan skill perilaku yang kognitif bagi follower yang dibutuhkan untuk melakukan self leadership. Super leader normalnya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memimpin orang lain agar bisa memimpin dirinya sendiri? Nah, di sini kita akan mengulas ide tersebut secara dekat. Yang pertama, kita membahas strategi yang fokus kepada perilaku dan terfokus pikiran yang menjadi inti dari self leadership. Kemudian seorang super leader adalah orang yang memimpin lainnya untuk memimpin dirinya sendiri, di mana super leader mendesain dan mengimplementasikan sistem yang membantu dan mengajari pegawai agar menjadi self leader. Baiklah, itulah pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.